معاشر المسلمين وزورة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Tak intasih dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yuna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at la'allakum tuflihun.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya selaku khatib, pertama-tama saya wasiat kepada diri pribadi saya sendiri, selanjutnya kepada jamaah yang hadir di Masjid Baitur Rahim pada siang hari ini. Marilah di dalam kehidupan kita untuk senantiasa berusaha dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena hanya hidup dengan bekal takwa Allah, insyaallah manusia itu bisa selamat, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Hadirin masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan baik zahir maupun batin, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita disolati, marilah kita perbaiki solat kita. Kita tingkatkan kualitas solat kita. Kita pelihara solat kita agar supaya tidak sekedar dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia, tetapi juga bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah." Ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling utama adalah salat. Mengapa hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah? Amalan kita yang paling utama adalah salat. Karena ibadah salatlah yang paling pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amal seorang hamba dihisab pada hari kiamat. Amal seorang hamba yang pertama dihisab pada hari kiamat ialah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya ikut baik. Sebaliknya fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika salatnya buruk, salatnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya ikut rusak. Oleh sebab itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, marilah kita betul-betul kita jaga kualitas salat kita. Kita pelihara salat kita.
Memang maslahat rahimakumullah, salat itu adalah merupakan amal ibadah yang sangat berat. Walaupun tidak memerlukan biaya, hanya memerlukan waktu. Coba kita bayangkan, subuh enak-enaknya tidur, kita diperintah sholat. Zuhur enak-enaknya istirahat. Panas, kadang capek, kita masih diperintah sholat. Belum lagi asar, belum lagi isya, belum lagi nanti sholat malam, kita dianjurkan untuk bangun malam. Maka Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu sangat berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Yang menjadi pertanyaan kita, masyaallah rahmakumullah, seorang hamba yang salat yang khusyuk itu yang bagaimana? Yang kayak apa? Seorang hamba yang di dalam salatnya khusyuk itu, masyaallah rahmakumullah, hanya hati dan pikirannya hanya difokuskan kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini adalah konsep orang-orang yang khusyuk di dalam salat, yaitu mereka yang selalu yakin, merasakan bahwa mereka akan berhadapan dengan Tuhan mereka dan hanya kepadanya saja mereka kembali. Inilah konsep orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan salat, bahwa dia yakin di saat salat dia menghadap pada Allah, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sehingga di dalam tafsir, para ulama tafsir mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka pantaslah kalau kita di saat salat berhadapan kepada Allah, berdialog dengan Allah. Dari sinilah, dengan keyakinan inilah, sehingga salat itu bisa khusyuk. Karena yakin bertemu dengan Allah dan nanti akan menghadap kepada Allah. Jadi sholat itu penting, ingat mati. Kalau orang sholat tidak ingat Allah, tidak ingat mati, tidak akan bisa khusyuk. Sholatnya hanya ingin cepat selesai, ingin cepat selesai. Kalau ada imamnya membaca surat yang panjang, hatinya tidak enak. Hatinya tidak enak, sakit. Kenapa? Kalau di dalam sholat tidak ingat kepada Allah, tidak sama sekali. Tidak ingat mati sama sekali. Makanya perlu kita di saat sholat yakin bahwa kita itu berhadapan dengan Allah, dan yakin nanti kita suatu saat kembali kepada Allah. Maka Allah SWT berfirman di dalam sholat Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, bukan mengingat yang lain, hanyalah mengingat Allah. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Al-hadis. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya.
Jika kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadirin masyarul muslimin rahmatullah. Disinilah sehingga kita di saat sholat bisa khusyuk, bisa dialog dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku, hatiku, seluruh jiwa dan ragaku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian. Dari sini masyarul hadir rahimakumullah, kalau ingin salat kita khusyuk maka perlu di samping kita hafal bacaan salat, terutama rukun-rukun bacaan rukun-rukun salat, tapi juga tahu artinya, agar di dalam salat yang di saat kita baca tidak seperti orang yang mengego. Tadi perlu sekali artinya. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa janji Allah kepada orang-orang yang khusyuk? Jaminan Allah kepada orang yang khusyuk di saat salat. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ini kata Allah. Jadi kita bisa sholat dengan khusyuk, kata Allah, termasuk orang yang beruntung. Apa jaminannya dari Allah bagi orang-orang yang beruntung? Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 15, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Kemudian dilanjutkan pada ayat 11, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Hadirin masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian apa sih kira-kira ciri-ciri orang-orang yang salatnya khusyuk itu? Di antara ciri-ciri orang yang salatnya khusyuk, karena mereka yakin akan bertemu dengan Tuhan, pasti ada persiapan selain persiapan wudu. yakni persiapan pakaian. Tidak hanya sekedar pakaian yang dipakai oleh sholat karena mau menghadap kepada Allah, maka pakaian yang bagus, yang indah itu yang dipakai. Kadang kita diundang ke Pak Lurah aja kita pakai kaos, malu kok. Malu pakai kaos. Kadang pakai tangan pendek juga malu kadang. Kita diundang Allah pakai kaos, apalagi kaos ada capnya sekarang. Ya pakai baju yang bagus lah, yang pantas. Kita diundang Pak Lurah paling-paling dapat BLT berapa? Besar BLT paling 500.000. Besar mana? Rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita tidak ada tandingannya. Kecil BLT itu. Maka hormatilah Allah melalui salat. Muliakan Allah melalui salat. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hati rahmatullah, ciri orang yang khusyuk adalah kalau sholat milih tempat yang di depan.
Jadi karena rindunya kepada Allah, pilih yang di depan, tidak mau di belakang. Kita beringin ketemuan presiden aja minta duduk di depan. Ketemuan gubernur wali kota minta duduk di depan. Kita mau ketemu Allah, diundang jam 11:30, datang jam 11:30, kadang datang jam 12, kadang datang jam 1. Kecuali Jumat, kita tepat waktu. Ada hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'udin qala sa'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Dari Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya adalah membacakan salawat pada saf-saf yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana salawat atas mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Raghib Al-Asfahani, yang dimaksud salawat kepada orang-orang yang berada di saf depan adalah pensucian Allah terhadap mereka. Maksudnya orang-orang yang safnya di depan itu adalah segala dosanya diampuni oleh Allah. Adapun yang dimaksud salawatnya malaikat adalah memohon doa dan ampun untuk orang-orang yang berada di saf yang depan. Yang terakhir, masyaallah hadirin rahimakumullah, ciri orang-orang yang salatnya khusyuk, perilakunya soleh. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni salat, lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah sekedar uraian khutbah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang istiqamah, hamba-hamba Allah yang istiqamah melaksanakan salat dengan khusyuk, sehingga kita betul-betul di hari kemudian diselamatkan oleh Allah dari azab-azab Allah, sehingga kita menjadi ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sallallahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirr asrar wa tiyaqil ayyar wa mitafi babil yasan. Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahmad adadani amil laif dhalik. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajibullah ila ma da'akum wa sallu 'ala man shalla 'alaihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaa'ib dunya wad din. Fana la taj'al fitnatal lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika min qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.